Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Ibu Awalia Lestari. Materi pembelajaran kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan mempunyai ciri dengan bertambahnya tinggi dan berat badan. Urutan pertumbuhan manusia yaitu bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia. Perkembangan manusia ditandai dengan perubahan kemampuan fungsi tubuh, kecerdasan, dan tingkah laku. Contoh, anak yang baru lahir belum bisa berjalan. Setelah tumbuh menjadi balita, baru dapat berjalan. Faktor yang mempengaruhi dan perkembangan. Sifat yang diwariskan orang tua. Sifat fisik anak diwariskan dari gabungan sifat fisik ayah dan ibunya. Contoh, warna kulit, tinggi badan, dan bentuk wajah. Yang kedua, ada makanan. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Makanan yang diperlukan adalah makanan yang sehat dan bergizi. Olahraga dan rekreasi. Olahraga secara teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Rekreasi dapat menyegarkan pikiran. Bermain sepeda salah satu kegiatan berolahraga sambil berekreasi. Istirahat. Setelah melakukan berbagai aktivitas seperti tidur, saat tidur badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Mengidentifikasi makanan yang baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Berdasarkan fungsinya, makanan dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada zat tenaga, seperti karbohidrat dan lemak. Karbohidrat contohnya ada nasi, singkong, dan roti. Yang kedua ada lemak. Contohnya adalah kacang-kacangan, minyak, dan mentega. Zat pembangun contohnya protein dan mineral. Protein dicontohkan sebagai daging, ayam, ikan, dan tempe. Yang ketiga ada zat pengatur. Itu ada vitamin, mineral, dan air. Makanan yang mengandung vitamin dan mineral seperti tomat, bayam, mentimun, jeruk, apel, pepaya, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Kalau yang dinamakan tanpa teknik menyimpan itu langsung saja dijumlahkan. Contoh yang pertama ada 273 ditambah 326. Kita langsung saja, 3 ditambah 6 hasilnya 9, 7 ditambah 2 hasilnya 9, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Selanjutnya ada penjumlahan dengan teknik menyimpan. Kalau teknik menyimpan berarti ada angka yang hanya ditulis satu lalu kita simpan ke angka selanjutnya. Ada contohnya 846 ditambah 139. Contohnya seperti ini. 6 ditambah 9 15, yang ditulis cukup 5, satunya disimpan ke 4. 4 ditambah 1 5 ditambah 3 menjadi 8. 8 ditambah 1 9. Jadi jumlah semuanya adalah 985. Pengurangan tanpa teknik menyimpan. Berarti kalau tanpa teknik menyimpan langsung saja bisa dikurangkan. Ada 5478 dikurang 1254. Dikurang saja, 8 dikurang 4 hasilnya berapa? 7 dikurang 5 hasilnya 2, betul. 4 dikurang 2, 2. 5 dikurang 1, 4. Pengurangan dengan teknik menyimpan. Menyimpan sama meminjam. Maksudnya seperti itu. 4249 dikurang 1926. Contohnya seperti ini. Penjumlahan dengan soal cerita. Ya, contoh yang pertama ada perkebunan milik kakek Syarif
dapat menghasilkan 345 buah apel dan 721 buah rambutan. Berapakah jumlah hasil panen milik kakek Syarif? Di sini ada pertanyaan, berapakah jumlah hasil panen milik kakek Syarif? Ketika ada kata jumlah berarti semuanya harus dijumlah. 345 ditambah 721. Dijumlah saja hasilnya berapa, itu jawabannya. Yang kedua ada pengurangan dengan soal cerita. Contohnya adalah perkebunan buah jambu milik Baim menghasilkan 872. Dijual oleh Alvino di pasar sebanyak 251. Nah, di sini si Baim mempunyai jambu ada 872. Sudah dijual oleh Alvino 251. Pertanyaannya apa? Berapakah jumlah buah jambu yang belum terjual? Berarti sudah jelas dalam soal ini harus dikurang. Betul. Menghargai perbedaan. Tuhan menciptakan berbagai makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Contoh, Edo melihat teman yang kesulitan mengambil benda di tempat yang tinggi. Sikap sebaiknya dilakukan adalah membantu mengambilnya. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol kedua Pancasila adalah rantai. Keberagaman kebiasaan, kesukaan atau hobi individu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Siti suka sayur bayam, Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Ketika mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Yang kedua, ada Lani suka makan ikan, Udin lebih suka makan daging. Kedua lauk makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.